Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Walhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dikarenakan banyaknya karunia nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita setiap harinya, terutama nikmatul Islam, kemudian nikmatul Islam, nikmatul iman, yang mana dua nikmat ini adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya, dan nikmat yang sepantasnya untuk banyak kita bersyukur kepada Allah karenanya. Di antara bentuk syukur atas dua nikmat ini adalah seseorang beribadah hanya kepada Allah, kemudian memperbaiki ibadahnya sesuai dengan ilmu yang telah dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an tentang hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran dalam ayat yang ke-185, Allah mengatakan waman hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia yang kita rasakan sekarang ini, waman hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangannya adalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu, yang sesaat, yang sementara. Maka begitu pula kesulitan, kelelahan, keletihan yang ada di dunia ini. Kalaulah nikmatnya nikmat yang menipu, maka begitu juga kelelahan, keletihan dunia adalah kelelahan, keletihan yang menipu, yang sedikit, yang hanya sedikit jika dibandingkan dengan keletihan, kelelahan nanti setelah kematian seseorang atau setelah dia memasuki yaumal akhir, hari akhiratnya. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surat Luqman ayat yang ke-33. Allah mengatakan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, akan terjadi. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian
tertipu dengan kehidupan dunia ini, dan jangan sekali-kali syaitan menipu kalian dari jalan Allah tabaraka wa taala. Di sini Allah tabaraka wa taala terus dalam banyak ayatnya mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar tidak tertipu dengan bisikan dan rayuan syaitan, yang mana syaitan ini sangat bersemangat menipu dan mengajak manusia ke dalam kesesatan dan penyimpangan, yang akhirnya mereka jatuh dalam kesalahan tetapi seringnya tidak mereka sadari. Masyarul muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka setelah sering kita mengingat, mendengar bagaimana Allah tabaraka wa taala terus mengingatkan kaum muslimin, mukminin di dalam Al-Quran, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang sesaat, kehidupan yang menipu nikmatnya, begitu juga keletihannya. Maka kalaulah ditanya, kehidupan manakah yang tidak menipu, kehidupan manakah yang sesungguhnya, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dalam hadisnya tentang mana hidup yang sebenarnya. Rasulullah pernah mengatakan ketika beliau pernah ditimpa sebuah kesulitan, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishan akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sebenarnya illa aishan akhirah, kecuali kehidupan akhirat seseorang. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan setelah matinya atau setelah bangkitnya hari kiamat, hari perhitungan amal seseorang. Maka itulah hari kehidupan yang sebenarnya, yang hendaknya kita persiapkan setiap harinya, yang hendaknya kita bekerja, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan di negeri akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan sebuah firman Allah yang bunyinya limithli hadza falyamalil amilun. Hendaknya untuk mendapatkan nikmat surga kalian itu, kata Allah, amilun, bekerja. Hendaknya untuk mendapatkan nikmat akhirat, amilun, kalian berusaha. Dan hendaknya usaha yang paling kita sungguh-sungguh adalah usaha untuk mendapatkan kehidupan akhirah, kenikmatan yang hakiki yang sebenarnya. Dan kita lanjutkan kajian mengenal surga lebih dekat, yang mana ketika seseorang semakin mengenal surganya Allah, maka semakin besar pengharapannya, maka semakin besar pula cintanya kepada surga Allah, dan semakin dia berharap dan bersemangat beramal dengan amalan saleh karena Allah tabaraka wa taala. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, adalah pembahasan nikmat surga yang paling rendahnya. Nikmat surga yang paling rendahnya atau paling kecilnya bagi seseorang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang bunyinya, a'dadtu li'ibadi as-salihin. Aku, kata Allah, telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin, yang saleh, yang baik, yang taat, yang bertakwa, ma la ainun ra'at, yaitu nikmat yang belum pernah mereka lihat di kehidupan dunia ini. Wala udhunun sami'at,
Dan aku siapkan juga nikmat yang tidak pernah telinga-telinga mereka mendengar cerita tentangnya. Wala khatarun ala qalbi basharin. Dan nikmat yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Saking besarnya, saking indahnya dan besarnya. Begitulah nikmat surga yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa. Nikmat yang tidak pernah dilihat mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak terbetik dan tidak terbayangkan dalam hati seseorang. Maka untuk nikmat yang seperti inilah kita bekerja, berusaha setiap harinya. Mulai kita bangun dari tidurnya sampai tertidur kembali. Dan begitu pula tidurnya pun karena ingin mendapatkan ridha dan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan kenikmatan yang tidak hanya sekedar tidak pernah terlihat, yang tidak hanya sekedar tidak pernah didengar, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala juga menyiapkan nikmat yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa terbetik dalam hati seseorang. Maka itulah nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenarnya. Adapun nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, seperti nikmat memiliki keluarga, nikmat memiliki rumah mewah, nikmat memiliki kendaraan yang bagus, maka semua nikmat dunia ini adalah nikmat yang sangat sedikit. Sampai-sampai Nabi mengatakan, nikmat dunia itu adalah ibaratnya setetes dibandingkan dengan nikmat surga berupa seperti lautan samudra yang luas. Maka hendaknya mulai kita bangun pagi sampai tertidur kembali, hendaknya untuk mendapatkan nikmat yang diibaratkan oleh Rasulullah seperti samudra yang luas. Maka janganlah setelah kita bangun tidur yang kita angan-angankan pertama kali mendapatkan nikmat yang setetes. Ibaratnya saja seseorang yang kehausan. Apakah sibuk dia mencari setetes air? Maka sesuatu yang aneh, sesuatu yang lucu, ketika seseorang kehausan, sibuk dia mencari setetes air, maka apalah manfaatnya setetes air? Tidak akan menghilangkan haus dan dahaga. Adapun haus akan hilang dengan air yang cukup untuk menghilangkan dahaganya. Lebih-lebih nikmat yang diibaratkan kata Nabi, jumlah airnya ibarat samudra yang luas, yang sangat mampu menghilangkan rasa dahaga dan kehausan seseorang. Setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan, membaca firman Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun." Maka tak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang disiapkan untuknya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menantinya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Inilah nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh manusia, yang tersembunyi dikarenakan sangat besarnya nikmat yang satu ini. Maka di antara nikmat yang paling rendah, yang paling sedikit yang ada di dalam surga dikisahkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengkisahkan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah pernah mengatakan, inni la'alamu akhir ahli nar khurujan minha wa akhir ahli jannah dukhul al jannah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Aku mengetahui, kata Nabi,
siapa yang paling terakhir keluar dari neraka. Dan juga kata Nabi, aku mengetahui siapa penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dan ternyata disebutkan dalam hadis yang panjang tadi, Rasulullah menyebutkan orang yang terakhir masuk surga, Allah berikan kepadanya 10 lipat dunia. Maka kerajaannya, tanahnya, luasnya, kekuasaannya luas 10 kali dunia. Inilah kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga yang paling terakhir masuk surga. Penghuni surga yang paling terakhir masuk surga mendapatkan kerajaan seluas 10 kali dunia. Bayangkan kalau kita bayangkan surga yang paling tingginya. Kalaulah ditanya berapa tinggi, berapa tingkat surga ini? Kalaulah yang satu tingkatnya, yang pertamanya, kerajaannya seluas 10 kali dunia, bagaimana tingkat yang paling tingginya? Kalau ditanya misalnya, berapa tingkat surga itu? Surga itu tingkatannya 6.000 lebih tingkatan. Surga itu tingkatannya mencapai 6.000 lebih. Kalaulah tingkatan pertama yang paling rendahnya mendapatkan kekuasaan seluas 10 dunia, maka bagaimana dengan tingkatan yang ke-6.000 atau lebih, atau yang paling tingginya? Kalaulah kita kalikan saja 10 dikali 6.000, bisa jadi dia mendapatkan 60.000 luasnya dunia ini. 60.000 kali lipat luasnya dunia ini. Maka bisakah kita bayangkan bagaimana kita mengukurnya? Bisakah kita bayangkan bagaimana luasnya? Maka benarlah sabda Rasulullah, nikmat surga yang paling tinggi tidak bisa terbetik dalam hati seseorang. Bukan karena sulit dibayangkan, bukan karena kecilnya, tetapi tidak mampu hati itu membayangkannya, dan tidak mampu akal itu untuk membayangkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-20, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Dan apabila, kata Allah, kalian melihat bagaimana surga itu, pastilah kalian akan melihat, kata Allah, kerajaan-kerajaan yang kabira, kerajaan yang amat besar. Yang kerajaan itu tidak pernah dilihat di dunia. Mungkin sekarang kita lihat kerajaan yang lumayan besar, di antaranya kerajaan Saudiyah, Arab Saudi. Dan itu kalau dibandingkan dengan kerajaan yang ada di surga sangatlah kecil sekali. Yang mana kerajaan yang paling kecil di surga luasnya 10 kali dunia. Maka ketika manusia melihat kerajaan di surga, mereka akan melihat mulkan kabira, kerajaan yang amat besar. Maka setiap orang yang masuk ke dalam surga, maka dia langsung menjadi seorang raja. Jadi ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, maka dia secara otomatis menjadi seorang raja. Maka sungguh dia menjadi seorang raja yang minimal kekuasaannya 10 kali dunia. Itu minimal kekuasaannya. Maka dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keindahan, dengan penuh kenikmatan di dalam surga, dia tinggal di dalamnya tanpa rasa letih, tanpa rasa letih sedikit pun, lebih-lebih rasa sakit. Mereka tidak pernah tertimpa di dalamnya penyakit. Maka raja di dunia sebenarnya bukanlah raja yang hakiki. Raja di dunia bukanlah raja yang sebenarnya, karena waktu di dunia itu sangatlah singkat. Kalaulah kita sekarang di dunia jadi raja, maka kerajaan itu sangatlah singkat sekali, sangat sebentar sekali.
Tetapi begitu juga kerajaan di dunia tidaklah abadi selamanya. Ada masanya habis, ada masanya lengser dan seterusnya. Adapun kerajaan di surga adalah kerajaan yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kekayaan, yang penghuninya selalu muda, tidak pernah mati selamanya abadi. Yang pasangan mereka bidadari surga, yang seandainya bidadari itu muncul ke dunia, maka harumlah langit dan bumi. Dan seandainya bidadari itu muncul ke dunia, maka hilanglah cahaya matahari karena terangnya cahaya para pasangan-pasangan di surga. Maka hendaknya seseorang yang menjadi cita-cita terbesarnya bukanlah kebahagiaan dunia. Hendaklah kekayaan terbesarnya bukanlah kekayaan di dunia. Hendaklah ketenangan terbesarnya yang dia impikan bukanlah ketenangan di dunia. Dikarenakan memang dunia itu bukan tempat ketenangan yang sebenarnya. Yang mana dunia bukanlah tempat kesenangan yang sebenarnya. Adapun kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu, yang sementara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang banyak macam-macam nikmat surga. Di antara nikmat surga disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah sungai-sungai. Sungai-sungai di surga. Yang mana kalau kita mendengar nama sungai di surga, maka hendaknya jangan kita samakan dengan sungai di dunia. Adapun sesuatu yang sama namanya, itu tidak berarti sama bentuk dan rasanya. Yang mana kata para ulama dalam kaidahnya, laisa fil jannah syai'un mimma fid dunya illa al-asma'. Tidak ada sesuatu pun yang berada di surga yang sama dengan di dunia kecuali sekedar namanya saja. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai. Di surga ada buah-buahan, di dunia ada buah-buahan. Di surga ada istri pasangan, di dunia juga ada istri pasangannya. Kalaulah sama, kata para ulama, itu hanyalah sama namanya saja. Tetapi sangat jauh berbeda rasanya. Bahkan rasa yang ada di surga itu tidak bisa dibayangkan ketika hidup di dunia ini. Tidak bisa dibayangkan dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Dan insyaAllah mengenai macam-macam kenikmatan surga, di antaranya adalah sungai-sungai di surga, dan beberapa penjelasannya kita jelaskan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya. InsyaAllah kita lebih mengenal surga ini. Lebih-lebih telah mendekat bulan Ramadan, yang mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara yang memotivasi mereka untuk berkorban nyawa di medan perang adalah kabar gembira dari Rasulullah dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada yang membuat seseorang bersemangat kecuali di antaranya meraih surga Allah, meraih ridha Allah, meraih rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ketika kita semakin mengenal surga, semakin mengenal janji-janji Allah yang indah, maka kita tidak lagi tertipu dengan nikmat dunia. Kalau kita lihat sekarang, kalau ditanya nikmat apa yang paling nikmat di dunia ini, mungkin banyak jawaban yang berbeda-beda. Paling mentoknya jawabannya adalah nikmat memiliki pasangan hidup. Itulah nikmat paling nikmat di dunia. Makanya ketika seseorang hanya punya harta tapi tidak punya istri, rasanya hampa hidupnya. Anggap saja itu nikmat yang paling nikmatnya. Tetapi nikmat yang satu itu hanyalah nikmat yang paling nikmat kalau dibandingkan dengan surga, hanya setetes saja dengan nikmat yang ada di dalam
surganya Allah tabaraka wa taala. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menguatkan keimanan kita dan menambah keyakinan kita kepada janji-janji Allah tabaraka wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu adalah zat yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Allah mengatakan, aku akan masukkan orang soleh ke dalam surga, maka itu benar-benar tempat tinggalnya orang soleh. Maka jadilah kita orang yang soleh dan salihat. Jadilah kita orang yang mukmin, mukminah, dan jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Dan dengan itulah seseorang mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah, keberuntungan yang hakiki, yang tidak ada keberuntungan kecuali dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Maka mudah-mudahan singkat ini bisa diambil faedah dan pelajaran darinya dan menambah iman kita kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.